Belajar penyusunan laporan PTK bab 1 sudah selesai. Sekarang mari kita lanjut ke penyusunan laporan PTK bab 2. Nah, untuk bab 2 sendiri ini adalah kajian pustaka. Di dalamnya itu terdiri dari dua hal, yaitu ada landasan teori dan yang kedua ada tinjauan pustaka. Dalam kajian pustaka ini harus menjelaskan tentang teori-teori yang memberikan arahan atau petunjuk tentang permasalahan yang dipecahkan serta tentang tindakan yang digunakan untuk mengatasinya. Kemudian di bab ini juga harus terdapat usaha dari peneliti untuk memberikan argumen bahwa tindakan yang akan dikenakan pada siswa dalam penelitian tersebut diambil dan didukung oleh referensi yang kuat, sehingga secara teoritis tindakan tersebut dibenarkan secara teori ilmiah. Dan jika diperlukan, boleh di bab 2 ini juga ditambahkan dengan hipotesis. Yang pertama, untuk landasan teori, ini Bapak Ibu bisa memandu diri sendiri membuat penulisan untuk landasan teori ini dengan 5 panduan atau 4 panduan. Yang pertama ada nama tindakannya. Misalkan tindakan ini berisi tentang teori pendukung tindakan yang dikenakan dalam penelitian. Jadi bukan terjemahan dari setiap kata. Contohnya kalau menggunakan metode CTL, bukan CTL itu adalah apa, tapi definisi CTL itu apa dan lain sebagainya, teorinya apa. Kajian teori yang dimaksud pada bagian ini adalah petunjuk atau arahan bahwa tindakan yang akan dikenakan kepada siswa mempunyai dasar yang jelas secara ilmiah dan dapat dibenarkan secara teoritis. Nah, hal ini juga bisa dikaitkan dengan yang sangat berkenaan dengan saat ini, misalkan berkaitan dengan pembelajaran abad 21, pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan lain sebagainya. Dan jangan lupa di sini harus mencantumkan sumber yang nantinya daftar pustakanya dituliskan di bagian penunjang. Sebagai contohnya misalkan Bapak Ibu bisa menuliskan tindakan yang akan diberikan adalah dengan model apa, dengan metode apa, dengan media pembelajaran apa. Kemudian jelaskan juga dari tindakan tersebut. Kalau metode misalkan, metode ini apa pengertiannya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kelebihannya seperti apa. Kemudian masih dalam landasan teori, yang kedua itu harus menyebutkan hasil tindakan yang diharapkan. Nah, di sini Bapak Ibu menyebutkan hasil tindakan yang ingin diharapkan setelah ditindak oleh tindakan yang tadi. Misalkan harapannya hasil belajarnya meningkat, kehadiran siswanya lebih baik, misalkan aktivitas belajarnya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama untuk kehadiran atau aktivitas atau prestasi itu disebutkan apa itu aktivitas, faktor pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori tentang aktivitas. Kemudian berikutnya adalah setelah tadi menyebutkan tindakan, kemudian hasil yang diharapkannya apa, berikutnya panduan berikutnya adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tindakan dengan hasil yang diharapkan. Nah, ini isinya adalah keunggulan tindakan secara teori dikaitkan dengan hasil tindakan tersebut. Nah, misalkan contohnya untuk teori media pembelajaran, misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan teorinya kerucut dari Edgar Dale dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, masih di landasan teori, itu disebutkan tentang tindakan lain yang bisa digunakan. Nah, tindakan lain yang bisa digunakan di sini adalah metode-metode lain yang bisa digunakan, tapi kan tadi sudah dijelaskan mengapa Bapak Ibu memilih metode yang tadi. Dan yang terakhir untuk bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Nah, kalau tinjauan pustaka ini adalah Bapak Ibu tinggal mencari hasil penelitian yang relevan, penelitian yang sejenis yang sudah pernah dilakukan. Jika ada, atau Bapak Ibu bisa searching juga tentang penelitian terkini atau terbaru, tapi minimal ini penelitiannya 5 tahun terakhir. Contohnya penelitian siapa dan hasilnya seperti apa.